Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ujang Samsung, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2026 dari instansi SD Negeri 1 Ampel. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa lagi melaksanakan kegiatan belajar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa diserahkan kepada ketua kelas. Silakan. Tempat duduk siap, pakai doa mulai. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia dulu. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan tuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kelas 6 apa kabar? Baik, Siapa kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Murid kelas 6 semuanya. hebat, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siap ajarkan kami semua. siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, selanjutnya Bapak mau tanya dulu nih, sebelum untuk pelajaran. Apakah kalian di rumah pernah membeli barang atau jajanan baru? Pernah. Nah, ini makanan yang kita dapatkan, yang kita makan, itu adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan, akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, siswa bisa mencontohkan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat, siswa bisa menjelaskan hubungan antara kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan ekonomi.
Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Sama? Ya. Nah, sebelumnya pada hari ini apa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian atau definisi kegiatan ekonomi, yang kedua jenis kegiatan ekonomi, yang ketiga hubungan produksi, distribusi dan pasar. Nah, apa itu kegiatan ekonomi yang pertama? Coba siapa yang mau membacakan apa itu kegiatan ekonomi? Silakan perempuannya. Semua aja. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Jadi kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berbentuk barang maupun berbentuk jasa. Berbentuk barang apa kebutuhan manusia itu? Contohnya baju, ya, apalagi celana, sepatu, kalau nggak sekolah ya. Kalau selanjutnya jenis kegiatan ekonomi. Nah, jenis kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian, ya, 3 macam, yaitu apa? Produksi, distribusi, globalnya bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi ke dalam 3. Contoh di sini, gambar ini contoh kegiatan apa nih? Ya, contoh kegiatan apa menanam ini? Produksi ya, nah, produksi. Kemudian ini gambar apa nih? Gambar apa dulu nih? Di pasar ya, orang sedang lalu lalang di pasar, sedang belanja di pasar. Ini kegiatan apa nih? Ini gambar apa? Sebelahnya. Gambar anak sedang apa nih? Membeli di atau di toko atau di kantin ya. Ini kegiatan apa namanya? Bisa ya, bisa paham ya. Kegiatan produksi ini contohnya menanam padi. Distribusi ini contohnya kegiatan di pasar. Kemudian kegiatan konsumsi contohnya anak membeli makanan di kantin atau di warung. Ya. Coba ada yang mau tanyakan sampai sini? Coba ini gambar apa nih? Orang sedang apa nih? Memotong kayu ya. Nah, ini memotong kayu. Nah, ini memotong kayu masuknya ke kegiatan apa nih? Ya. Jadi ini orang sedang memotong kayu kemudian dijadikan bahan bangunan, gitu ya. Dari kayu mentah diolah, digergaji menjadi bahan bangunan. Kemudian ini gambar apa nih? Ini mobil apa nih? Mobil paket ya. Mobil paket. Mobil paket sedang menurunkan barang. Berarti ini kegiatan apa? Ya. Satu lagi nih, gambar apa nih? Orang sedang makan nih. Ini kegiatan apa nih? Ya. Jadi kalian sudah tahu semuanya, ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak yang ditanyakan, kita diskusikan supaya lebih, ya, lebih paham atau ada pengalaman lain. Ya. Nah, untuk diskusi kelompok ini bagi 3 ya. Masing-masing kelompok ke depan perwakilannya untuk mengambil ini kuponnya ya. Silakan perempuan dulu ke depan. Silakan mau ambil yang mana? Ya. Kemudian kelompok yang ini
Nah, untuk diskusi kelompok ini masing-masing sudah tahu, sudah diberikan nama kelompoknya masing-masing dan materinya masing-masing. Sekarang silahkan diskusikan di kelompoknya masing-masing materi tersebut. Ya, silakan dibuka bukunya. Dan ini yang bisa Bapak berikan. Ya. Ini Bapak berikan. Ya, di kelompok ya. Silakan dikerjakan, ada yang dari kelompok ya, diisi dengan materinya masing-masing. Ya. Nanti setelah selesai dipresentasikan. Silakan kalian mau apa mengetahui bebas. Kalian mau mengetahui apa? Ya, silakan. Isi yang materinya. Nah, sekarang kita presentasikan masing-masing dari kelompoknya. Maju ke depan 3 orang ya untuk presentasi sebagai apa? Perwakilan ya, sebagai perwakilan. Kita mulai dari kelompok TikTok dulu ya. Ya, silakan kelompok TikTok untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kegiatan konsumsi. Berikut materinya. Pengertian sederhana, konsumsi adalah kegiatan membeli atau menggunakan barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi, makan dan minum, membeli pakaian atau seragam sekolah, menggunakan jasa transportasi umum, membeli buku dan alat tulis, membayar listrik dan air. Tujuan konsumsi, memenuhi kebutuhan hidup, mencapai kepuasan fisik dan mental, mempertahankan kelangsungan hidup. Kegiatan konsumsi sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan bagian dari rangkaian ekonomi bersama dengan produksi dan distribusi. Dari kelompok-kelompok ini membahas tentang kegiatan konsumsi. Silakan dari kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaannya dari perwakilan aja. Ada kelompok satunya ada kan ya?
Silakan. Ya, kalau tidak ada, ya ditutup aja ya. Tutup aja kalau tidak ada, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Sofi ke depan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan distribusi. berikut. Baca ya. Kegiatan distribusi. Sebentar. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dan produsen ke konsumen agar barang lebih berguna. Orang atau lembaga yang melakukannya disebut distributor. Berikut adalah poin penting materi kegiatan distribusi kelas 6. 1. Jenis-jenis saluran distribusi. Distribusi langsung, penyaluran dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara. Contoh, petani menjual sayur langsung di pasar, penjual bakso keliling. Distribusi semi langsung, penyaluran melalui perantara milik perusahaan itu sendiri. Contoh, pabrik pakaian menjual melalui toko resmi, factory outlet miliknya. Distribusi tidak langsung, penyaluran menggunakan perantara seperti agen, grosir, atau pengecer. Contoh, pabrik sabun menjual produk ke agen lalu ke toko kelontong atau baru ke konsumen. 2. Tujuan dan manfaat distribusi. Kelancaran kebutuhan, memastikan barang atau kebutuhan tersedia bagi konsumen. Peluasan pasar, membantu produsen menyebarkan barang ke wilayah luas. Peningkatan faedah, barang menjadi lebih berguna karena tersedia di tempat yang tepat. 3. Contoh kegiatan distribusi kedatangan sayur di pasar tradisional, pengiriman barang oleh kurir dari toko online, agen LPG menyalurkan tabung gas ke warung-warung, truk pengangkut beras dari gudang ke supermarket. 4. Peran distributor. Distributor berperan membeli barang dari produsen, misalnya yang mengemas ulang dan mengirimkannya ke pengecer atau konsumen langsung. Sekian dari Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas menghasilkan barang atau jasa maupun menambah nilai guna suatu benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelakunya disebut produsen. Contohnya, petani menanam padi, pengrajin membuat batik, dan pabrik baju. Pengertian dan tujuan produksi. Pengertian proses mengubah bahan mentah atau baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tujuan memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kemakmuran, menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri. B. Faktor-faktor produksi. Untuk melakukan produksi diperlukan faktor produksi. 1. Faktor alam SDA, bahan baku dari alam, tanah, air, hutan, bahan tambang. 2. Faktor tenaga kerja SDM, kemampuan manusia dalam produksi, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik atau terlatih. 3. Faktor modal, alat menunjang produksi, uang, gedung, mesin. 4. Faktor kewirausahaan, kemampuan pengolahan dan menyatukan faktor-faktor produksi. Produksi merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi selain distribusi dan konsumsi, yang ketiganya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, silakan dari kelompok lain yang mau menambahkan.
atau mengajukan pertanyaan silakan. Ya, saya sebutkan namanya dan kelompoknya. Namanya dan kelompoknya. Ya, silakan langsung dijawab aja. Satu, faktor alam. SDA bahan baku dari alam, tanah, air, hutan, bahan tambang. Dua, faktor tenaga kerja. SDM, kemampuan manusia dalam produksi, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik atau terlatih. Tiga, faktor modal. Alat penunjang produksi, uang, gedung, mesin. Empat, faktor kewirausahaan, kemampuan mengelola dan menyatukan faktor produksi. Ya, yang luas ya, jawabannya. Ada lagi yang mau menanyakan, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada ya silakan ditutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian demikian hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Kita simpulkan kegiatan ekonomi di kali ini. Tapi sebelumnya Bapak mau menampilkan dulu satu video ya tentang kegiatan ekonomi. Silakan disimak oleh kalian semua. Soal belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menanam pohon hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusi barang. Sobat sumber belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebutkan bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang mana kebutuhan manusia yang beragam, yaitu yang berbentuk jasa maupun yang berbentuk barang. Atau sebaliknya barang dan jasa. Kemudian kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan untuk memberikan atau menghabiskan barang. Nah, kegiatan produksi dan kegiatan distribusi, begitu pun kegiatan konsumsi, ketiga-tiganya sangat berbeda, sangat berkaitan. Nah, karena itu kita sebagai manusia atau sebagai siswa kalian tidak terlepas sehari-hari dengan kegiatan. Nah, untuk pembelajaran kali ini disebutkan sampai kemudian sebelum diakhiri, ya, Bapak mau sampaikan dulu motivasi. Semangat terus belajar kalian di sekolah maupun di rumah. Jangan malas-malas, ya. Jangan salah bukan hanya di sekolah saja kalian belajar, tapi di rumah pun sama terus belajar. Apa yang telah disampaikan diajarkan di sekolah, silakan oleh kalian pelajari di rumah. Dan sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa, ya. Ya, silakan. Ini oleh keluarga sangat. Kepada doanya berdoa mulai. Sebagai kata terakhir, ya, ya silakan kalian di rumah ada tugas nih, ya, ada tugas di rumah membuat atau mencari foto kegiatan ekonomi. Nah, ya silakan dari mana saja sumbernya, baik dari koran atau dari apa saja, nanti disetorkan ke Bapak ke sekolah, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.